Hai Tong, jangan gugup, cucuku akan segera datang. Dia sibuk dengan pekerjaan sekarang. Perusahaan tidak bisa berjalan tanpanya. Dia pasti tokoh inti. Selamat datang kembali, Presiden Zan. Dia bukan hanya sukses di karier, tapi juga sangat tampan. Kamu bisa langsung melihatnya di keramaian. Apa itu dia? Apa aku benar-benar harus menikah dengan orang asing? Seseorang tidak boleh jatuh di lubang yang sama 2 kali. Hari ini aku pasti akan membuktikan diriku. Daging babi setengah harga hari ini aku pasti akan mendapatkannya. Apa yang terburu-buru? Mau cepat-cepat reinkarnasi? Berhenti mendorong? Nenek, apa kamu baik-baik saja? Di usia begini, susah jaga keseimbangan. Nenek, kamu tidak bisa bersaing dengan keramaian ini. Ini, ambil dagingnya. Mulai sekarang, aku yang akan berebut untukmu. Gadis ini cantik dan baik hati. Dia cocok jadi cucu menantu yang baik. Nona, siapa namamu? Apakah kamu punya pacar? Namaku Hai Tong. Agak memalukan untuk dikatakan, tapi aku 25 tahun dan belum pernah pacaran. Cucuku, dia 30 tahun. Laki-laki yang lebih tua tahu cara merawat wanita. Penghasilannya juga bagus. Kenapa kalian tidak mencoba saja? Aku belum mau menikah. Kalau begitu, tukar kontak saja. Cucuku selalu siap dengan surat nikahnya. Kapan kamu akan mengusir adikmu? Umur lebih 20 masih tidak malu tinggal di rumahku. Ibu bilang aku harus menjaga Tong-Tong sebelum beliau meninggal. Dia belum menikah, jadi aku tidak akan pernah membiarkannya pindah. Baik, mulai sekarang, kita bayar sendiri-sendiri untuk semua biaya rumah tangga, cicilan mobil, dan hipotek. Aku tidak punya amal seperti itu untuk menopang orang lain. Tinggal di sini hanya akan menambah masalah kakakku. Pindah akan membuat kakakku khawatir. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menikah. Tapi siapa yang bisa kucari? Nenek Zan, apakah tawaran menikah dengan cucumu masih berlaku? Ada apa denganmu? Ada apa dengan mobil ini? Nanti aku jelaskan. Nenek, ini cucu nenek yang sukses, Zan Yin. Wajahnya tampan, tapi dia naik wuling Hongguang. Jadi kelihatan kayak pekerja biasa. Kayaknya kamu kurang sibuk. Jangan bawa-bawa drama CEO yang nyembunyiin identitas buat kencan buta. Saya punya alasan. Kalau ibu tidak bisa terima, maka kami tidak perlu menikah. Mimpi aja. Nanti aku urus kamu. Xiao Tong, ini cucuku yang masih jomblo. Jangan ambil pusing sikap dinginnya. Dia sebenarnya perhatian banget. Halo, Pak Zan. Nama saya Hai Tong. Saya sibuk. Kita persingkat saja. Nona Hai, kalau Anda tidak mau menikah, Anda masih bisa mundur sekarang. Karena saya sudah setuju, saya tidak akan mundur. Wanita ini memang muda dan cantik, seperti kata nenek. Mas, jangan melotot terus ke pengantinnya dong, lihat ke kamera. Aku baru menikah dengan orang yang baru ku kenal 10 menit lalu. Ini kunci Mingguan Garden. Nenek bilang kamu punya toko buku. Tidak jauh dari sini. Biar gak ribet, kita rahasiakan dulu pernikahan ini. Kalau kamu punya SIM, aku bisa DP-in mobil buat kamu. Biar perjalananmu lebih mudah. Aku punya SIM, tapi lupakan saja soal mobil. Aku naik sepeda listrik. Sepeda listrik lebih ramah lingkungan. Terserah. Oh, Pak Zan, apa kita perlu bayar sendiri-sendiri? Kakakku dan suaminya sudah menikah bertahun-tahun, dan dia masih merasa kakakku memanfaatkannya, jadi mereka bayar sendiri-sendiri. Kita nggak punya dasar emosional, jadi bayar sendiri-sendiri bikin aku lebih nyaman. Nggak perlu. Saya mampu menghidupi istri saya. Ada urusan, saya pergi dulu. Tunggu, kita tambah WeChat aja, biar kita tetap kontak. Naik taksi pulang, nanti aku ganti. Dasar kamu nakal. Kamu tinggalin istri aja? Setuju menikah itu udah kompromi terbesarku. Apakah dia layak jadi istriku? Masih harus dilihat. Xiao Tong itu orangnya baik banget. Aku tunggu kamu menelan kata-katamu sendiri. Toko bukunya tutup lebih awal hari ini.
Ada apa? Kak, kamu udah kerja keras selama ini. Aku jadi beban buat kamu. Kamu ngomong apa sih, nak? Kamu belum nikah, jadi aku satu-satunya sandaranmu. Aku udah menikah. Kak, lagi apa? Kamu dengar pertengkaran saya dengan iparmu dan aku? Jangan khawatir tentang dia. Kamu bayar sendiri biaya makan tiap bulan. Kamu gak usah buru-buru pindah. Enggak, Zan Yin dan aku baik-baik aja. Kami berdua pikir sudah waktunya. Oke kak, aku harus pergi berkemas. Semoga dia baik sama kamu. Meskipun kamu diperlaku nggak adil, jangan khawatir, kakakmu bakal dukung kamu. Oh tidak, dia gak bilang gedung atau lantai berapa. Mungkin aku telepon dan tanya. Pak Zan, saya sudah kirim data periode lalu ke ponsel Anda. Bisakah Anda mirror layar ponsel Anda? Oke, mari kita lihat. Ini data kuartal ini. Dibandingkan dengan kuartal lalu, ada yang signifikan. Pak Zan, harus saya jawab? Tutup. Gak enak angkat telepon? Mungkin aku kirim pesan aja. Baik, lanjut. Sayang, Pak Zan ternyata sudah menikah. Berhenti lihat itu. mungkin dia gak simpan kontakku. Dia gak tahu siapa aku. Pak Zan, ini Haitong. Hah? Hei, jadi kamu bahkan tidak menyimpan namaku? Nenek, kamu tahu di lantai berapa rumah kecil kami bersama Zan Yin? Si bandel itu. Presiden Zan, itu panggilan dari Nyonya. Angkat. Pakai speaker. Janin, mana apartemen kecil yang kamu beli diam-diam? Kamu bahkan tidak bilang ke istrimu di mana? Dia malah tanya ke aku. Aku sibuk, makanya lupa. Kasih aku nomornya. Nanti aku telepon balik. Halo, Pak Zan. Gedung B, 808. Gak masalah, kalau kamu sibuk, SMS aja, aku lagi pindahan. Butuh bantuan? Oh, nggak, barangku cuma sedikit, cuma naikin aja. Dan kalau aku benar-benar butuh bantuan, bisakah kamu kembali bantu aku? Enggak. Wow. Ini pasti kamar pribadi Pak Zan. Kamar ini bagus. Ini terpisah dari kamar Pak Zan. Kita masing-masing punya privasi. Tapi agak kurang hidup. Aku harus beli peralatan dapur dulu. Kamu mau ke rumah besar atau villa gunung? Ke Taman Mingyuan. Ingat bawa Wuling Hongguang. Biar nggak ketahuan. Nggak bisa uji dia dengan benar. Oh, ngomong-ngomong. Siapa sih nama perempuan itu? Haitong, kamu harus ingat. Kepengen banget punya tempat ini sendiri. Kamu berani buang sandalku? Dan kunci aku di luar. Bagus sekali. Sebentar. Kamu mau ganggu orang tidur di tengah malam? Haha. Oh, ternyata Pak Zan. Pasti Anda marah, ya? Maaf, Pak Zan. Sudah larut. Saya kira Anda tidak pulang. Tinggal sendiri nggak aman. Jadi saya taruh sandal Anda di pintu, supaya penjahat kira ada pria di rumah. HMPH.
Anda masih pakai sepatu. Ini rumahku. Kamu mengunciku di luar. Itu tidak baik. Maaf, lain kali saya pasti tanya dulu sebelum mengunci. Mulai sekarang, aku kasih tahu kamu kalau aku pergi dinas. Kalau aku tidak bilang apa-apa, berarti aku pulang. Oke, ngomong-ngomong, Anda kerja lembur, belum makan, kan? Saya pesan take out untuk Anda. Mending masak di rumah mulai sekarang. Makanan take out nggak bersih. Tapi dapur kosong. Peralatan masak yang baru saya beli belum sampai. Kalau kamu perlu beli sesuatu untuk rumah, pakai kartu ini aja. Tapi catat pengeluarannya. Aku nggak masalah berapapun yang kamu belanjakan, tapi aku perlu tahu kemana perginya semua uang. Rumah ini bukan hanya milik Anda. Anda yang membeli rumah ini, tapi soal aliran uang, saya akan buat laporan setiap bulan, dan saya tunjukkan ke Anda akhir bulan. Apakah itu bisa diterima? Dia menolak kartuku. Dan dia kelihatan agak kesal. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Oh, saya mau tanam sayur di balkon. Anda punya mobil, bisakah Anda bantu ambilkan bibit? Tentu. Makasih, saya ke kamar dulu. Tunggu. Jangan pakai piyama itu lagi, terlalu tipis. Terlalu tipis. Mana mobil Anda? Aku lupa di mana parkir. Aku cari kunciku dulu. Kapan Anda punya Rolls Royce? Ah, mobil ini punya bosku. Kemarin dia mabuk dan suruh aku bawa pulang. Hari ini dia suruh aku jemput lagi. Ayo ke pasar lain hari aja. Jangan sampai mobil bosnya kotor. Aku ke toko dulu. Pak Zan hari ini gak sempat ganti ke Wuling Hongguang. Hati-hati jangan ketahuan istri. Kamu gak dapat bonus bulan ini. Hai Tong. Xiao Jun, Aku beliin kamu 4 rasa tahu busuk. Ayo cepet cobain. Tante mencairkan kartumu. Murah hati banget. Aku mau kasih tahu kamu kemarin, tapi kamu gak datang ke toko. Kamu pergi kemana? Aku menikah. Nama belakangnya Zan. Nanti aku perkenalkan sama dia. Kamu menikah? Marga Zan itu jarang. Dia bukan CEO kayak di drama pendek itu, kan? CEO apa? Aku nggak seberuntung itu. Cuma pria biasa. Sayang banget. Oh, ngomong-ngomong, Tong, kamu ada waktu malam ini? Oh, udah. Tahu busuk ini gak gratis. Ayo cerita, ada apa? Ini soal ibuku. Dia bilang kalau aku mau mencairkan kartu tambahan, aku harus hadir di makan malam kalangan atas malam ini. Temenin aku aja. Aku nggak cocok di acara gitu, gak mau. Aku dengar mereka ada tahu busuk impor malam ini. Keju biru. Kamu gak tertarik? Ah, aku belum pernah coba. Aku mau coba. Aku tahu kamu yang terbaik. Kalau begitu ayo ganti baju. Aku bukan tokoh utama, gak perlu ganti baju. Kamu pulang dulu aja. Sampai jumpa malam ini. Baiklah. Jam 7 malam di Hotel Rose. Jangan telat. Pak Zan, ada makan malam-malam ini di Hotel Rose. Bapak harus hadir, akan ada banyak mitra perusahaan di sana. Tuan Zan ini nyonya. Cepat singkirkan dia. Maaf, aku melamun saat naik sepeda. Tidak, ini salahku. Kamu baik-baik saja? Aku oke. Senang, kamu baik-baik saja. Aku pergi dulu. Orang kaya itu ternyata cukup baik. Masa naik sepeda gak lihat jalan itu sembrono. Hai Tong. Di sini. Cantik banget. Tunggu. Siapa bilang kamu boleh jalan di depanku? Kami datang duluan. Wajar berjalan di depan, kan? Xiao Jun Nonazu, maaf. Silakan. Hei. Bu, kenapa kamu mengalah padanya? Oh, Xiao Jun.
Tadi, itu salah satu dari 4 keluarga besar putri keluarga Zhu, hati-hati jangan sampai menyinggungnya. Tenang, tante kami akan berhati-hati mulai sekarang. Pakaian sederhana, tidak mencuri perhatian. Dia bijaksana. Haitong nanti, tolong jagain Xiao Jun. Hotel Rose ini milik orang terkaya, ku dengar dia sendiri akan hadir malam ini. Bu, kenapa kamu menyuruh-nyuruh Haitong? Oh, kamu? Jika keluarga kita bisa mendapat hati Tuan Zan, itu lompatan besar, jangan cari masalah. Oke Haitong, ayo masuk. Presiden Zhang, lama tidak bertemu Hei. Presiden Li, bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Yang lain sibuk networking dan kamu cuma menunduk dan makan. Kamu juga sama. Hei, pelayan, bukankah mereka bilang ada keju biru? Di sini, silakan ikuti saya. Kudengar dia ada di sini, tepat di pintu masuk. Masuk senggap listi. Tuan Zan. Suara ini mirip suamiku Zan Yin. Mbah, terlalu banyak orang. Jadi saya bawakan ke sini. Makasih atas repotnya. Zan Yin itu orang biasa. Masa sih dia? Sebenarnya siapa sih? Masalah sebesar ini. Enggak, aku harus tanya mama. Silakan, aku makan duluan. Semua, waspada, untuk mencegah orang jahat mendekati Pak Zan. Tunggu, Pak Zan. Sepertinya aku melihat istri Anda. Apa yang dia lakukan di sini? Awasi dia. Catat siapa saja yang dia temui. Siapa? Sepertinya dia mau naik status dengan modal wajahnya, biar bisa ninggalin aku yang cuma pegawai gajian. Haitong, orang tadi itu orang terkaya, Pak Zan. Beneran? Apa dia ganteng? Enggak lihat. Tapi dia nggak boleh perempuan dekat-dekat. Hei, menurutmu dia gay? Soalnya dia satu marga sama suamimu. Mungkin mereka masih saudara. Hah? Ah, apa ini? Bau banget. Dasar orang kampung lagi. Oh, maaf banget. Apa gunanya minta maaf dari orang rendahan sepertimu? Mari bersulang untuk kerja sama kita. Bersulang. Pak Zan, kabar buruk, istri Anda dalam masalah? Di mana dia? Gaun ini edisi terbatas global. Orang rendah sepertimu nggak bakal mampu beli, kerja seumur hidup pun. Ini model biasa. Apa kamu pikir semua orang di sini buta? Haitong, abaikan aja orang gila ini. Ayo pergi. Berhenti. Apalagi yang kamu mau? Apa? Gelangku seharga 750 miliar rupiah hilang. Dari semua orang di sini, kalian berdua yang paling kelihatan miskin. Pasti kalian yang mencurinya. Seseorang, tangkap dan geledah mereka. Berhenti. Haitong, nggak apa-apa? Sepupu, pas banget. Perempuan ini menuduh kita tanpa bukti. Dia menjebak kita. Jangan panggil aku kakak di depan umum. Kamu berani banget? Nona Zhu, ini teman saya dari keluarga Zhang. Kenapa kamu harus begitu agresif? Orang nggak penting yang terpuruk di perusahaannya sendiri. Kamu pikir kamu pantas ngomong sama aku? Aku akan menggeledahnya hari ini, apapun yang terjadi. Tertangkap basah. Sekarang mau ngomong apa? Ah, ngapain sih? Karena gelang ini terbuat dari titanium, tidak mungkin dilepas, apalagi mencurinya diam-diam. Kecuali Nona Zhu memotong tangannya sendiri, atau melepasnya sendiri, dan menjebakku. Perempuan ini cukup tajam. Hari sial banget, ketemu perempuan gila ini. Haitong, ayo. Sudah mau pergi? Mau aku antar? Aku sudah muak. Kamu udah minum? Nggak boleh. Ah. Kedua kalinya. Tunggu aja. Niansheng, terima kasih banyak untuk hari ini. Kami pergi dulu. Keluarga Zhang. Apa yang bisa saya bantu, Pak Zan? Meskipun keluarga Zhang sukses beberapa tahun terakhir, mereka tetap tidak menarik perhatian Pak Zan. Kenapa kau menyapanya?
Apa hubunganmu dengan orang itu tadi? Untuk menjawab, Pak Zan, dia sepupuku. Dan temannya, tidak ada hubungan khusus. HMPH. Lebih baik begitu. Pak Zan, ini baru saja diambil oleh pengawal yang mengawasi istri. Tidak ada yang aneh. Setidaknya dia tahu diri. Tidak berdandan mencolok. Untuk pergi dan menggoda pria. Sama sekali. Istri sibuk makan semalaman, dia tidak bicara dengan siapapun. Lihat cara makannya. Seperti aku tidak memberinya makan. Aku punya saingan. Siapa yang berani menyukai wanitaku? Pak Zan, apa Anda jatuh cinta pada istri? Anda melihat semua orang sebagai saingan? Kembali ke Taman Mingyuan. Siap, Pak. Mengerti, Nenek, aku akan tanyakan dia saat dia pulang. Jangan pakai piyama ini lagi, terlalu transparan. Bau apa itu di rumah? Mau coba tahu busuk ini? Kamu sudah makan dari tadi. Dasar doyan makan. Kenapa wajahmu seperti itu? Jangan pedulikan baunya, rasanya enak banget. Buang barang itu dulu sebelum bicara sama aku. Oke, Aku harus tunggu berapa lama lagi. Letakkan bantalnya. Nanti kena bau. bisa tolong buangin untuk aku? Kenapa? Aku nggak pakai celana dalam. Apa, kamu mau lihat? Cepet dong. Aku mau mandi dulu. Mulai sekarang di rumah, berpakaian yang pantas. Cepat. Oh, ngomong-ngomong, nenek minta kamu antar aku pulang makan malam, untuk bertemu dengan para sesepuh. Aku akhir-akhir ini sibuk. Aku akan suruh nenek bawa orang tuaku ke sini untuk makan. Boleh aku undang kakakku dan keluarganya? Dia selalu ingin bertemu denganmu. Kamu putuskan. Kamu anjing atau apa? Kamu pakai sabun mandiku. Terus kenapa aku pakai? Enggak, cuma baunya enak banget di kamu. Wanita ini memang jago genit. Pantasan dia bikin keluarga Zhang tergila-gila. Kenapa kamu pulang cepat hari ini? Aku tutup lebih awal hari ini. Aku pergi ke pesta makan malam sama temanku. Ngomong-ngomong, hotel tadi malam ternyata milik keluarga terkaya, dan dia punya marga yang sama dengan kamu. Kamu nggak ada hubungan sama keluarga terkaya, kan? Sepertinya kita satu keluarga 800 tahun lalu. Sudah kuduga, kamu tidak ada urusan dengan keluarga kaya itu. Apa? Kamu benar-benar tidak ingin aku berhubungan dengan keluarga mereka? Kamu kaya? Kalau kamu kaya, apa kamu mau menikahi orang asing sepertiku? Lagi pula, ambang keluarga Zhan lebih tinggi dari tinggiku. Pokoknya, aku menikah di atas statusku. Akan sangat canggung. Begitu ya? Menurutku, orang setingkat kita lebih mudah bergaul tanpa tekanan. Kenapa dia mendekatiku? Aku dengar Pak Zhan tidak pernah membiarkan wanita mendekat. Pak Zhan sudah tua, di usianya, dan masih belum menikah. Apa dia impoten atau gay? Kamu? Bagaimana kamu tahu dia tua? Dia tidak dekat dengan wanita. Mungkin saja dia menjaga diri? Kenapa kamu begitu emosi? Dia pewaris dan anak kaya. Mana mungkin dia mencapai itu sebelum setengah baya? Baiklah, jangan ngomongin urusan pribadinya. Kamu benar, aku mau mandi sekarang, besok aku harus pergi ke rumah kakakku. Beritahu Nyonya Tua untuk membawa ayah dan ibuku akhir pekan ini untuk makan di Mingyuan Garden. Ya. Tante belikan mainan. Di mana ibumu? Bersama ayah di kamar. Dasar pemboros, kali ini beli apa lagi? Habis lebih dari 1.000 rupiah. Yang tutup telingamu. Suamimu bilang kita akan makan malam di rumahnya minggu ini. Jadi aku cuma beli beberapa baju yang layak. Lagi pula, sebagian besar uangnya habis untuk jasmu. Aku beli kemeja diskon $58. Lihat dirimu, kamu kayak babi abis melahirkan, bodoh amat apa yang kamu pakai. Honglin, aku menunggumu di kamar 960. Aku bilang, kita juga bagi biaya hidup. Kalau nanti kamu kekurangan, urus sendiri. Kamu cuma beli barang nggak berguna. Lebih baik kasih uang aja.
Tong, kamu di sini. Kenapa kamu nggak tinggal sama aku? Jangan konyol. Yang masih kecil. Dia nggak bisa tanpa aku. Sudah, cukup ngomongnya. Aku masih harus pergi belanja dan masak. Aku ikut. Jangan beli barang untuk rumah orang tuamu lagi. Suamimu akan marah kalau tahu. Kak, aku beli pakai uangku sendiri. Apa hubungannya sama laki-laki? Oh, Yang. Yang, kamu nggak apa-apa. Ini Rolls Royce. Bahkan aku kehilangan segalanya. Aku nggak sanggup bayar ini. Jangan khawatir, ayo kita tunggu pemiliknya di sini. Apa aku lagi sial sama Rolls Royce akhir-akhir ini? Kenapa Rolls Royce ada di mana-mana di sekelilingku? Kenapa dia lagi? Aneh. Aku baru dengar suara mobil. Kok nggak ada orang, Kak? Udah malam. Bagaimana kalau kita tukar nomor dulu? Jaga-jaga kalau pemiliknya hubungi kita. Oke. Pak Zan, ini mobil Bapak. Harus sembunyi-sembunyi begini? Diam? Pak Zan, gimana cara kita tangani ini? Bayar berapapun biayanya. Beri dia pelajaran. Biar dia belajar lihat jalan. Aku baru cek. Meski aku ambil semua tabunganku, tetap nggak cukup buat bayar. Kalau aku bilang ke iparmu, dia pasti bakal marahin aku. Dia nggak akan bantu sama sekali. Tenang aja, Kak. Kamu masih punya aku. Aku akan cari jalan. Seperti kakakmu, seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan, membuatnya bayar beberapa ribu rupiah bagaikan mengiris hatinya. Apalagi lebih dari 10.000 rupiah. Ini bakal mahal. Ya, mungkin aku bisa bantu kakakmu bayar sedikit. Terima kasih, tapi tidak usah. Kamu punya keluarga besar yang harus kau nafkahi. Aku akan urus ini sendiri. Dia beneran nolak uang gratis. Tunggu, Haitong. Rolls Royce di ibu kota nggak banyak. Sebutin nomor platnya, kali aja aku kenal. 5 angka 9. Mobil itu milik bosku. Aku akan bicara baik-baik untukmu. Coba kita turunkan ganti ruginya. Terima kasih, Pak Zan. Ya udah, mandi dulu. Pak Zan, tagihan ganti rugi sudah siap. Totalnya Rp159.000. Bulatkan ke bawah. Bayar saja Rp9.000. Urus ini dengan Haitong. Siap. Halo, Saya pemilik Rolls Royce itu. Anda pemilik mobil yang saya gores, kan? Apa Anda punya waktu untuk membahas ganti rugi? Begini. Ya, karena Pak Zan dan saya berteman akrab, nanti kami ketemuan di Cafe Yulan. Oke, saya akan datang tepat waktu. Duduklah dan makan. Pak Zan, lihat ini. Bakpao Adas, baru keluar dari kukusan. Kamu terlalu baik, ada apa sih? Ayo, katakan, ada apa? Pemilik mobil menghubungi saya. Saya akan membahas ganti rugi siang ini. Itu berkat kamu. Tidak apa-apa. Lagi pula, kita sudah menikah. Oh, ngomong-ngomong, ajak nenek makan malam di sini malam ini. Aku akan telepon kakakmu dan suaminya. Dia ingin berterima kasih langsung padamu. Terserah kamu. Aku berangkat kerja sekarang. Bawa bakpaonya, pulang cepat malam ini. Hati-hati. Halo, Pak Zan. Bakpao Adas? Bukannya kamu muntah kalau makan adas? Mau aku buang?
Sudah makan? Belum? Makan. Jangan sisa. Ya. Aku akan pergi denganmu ke kafe Yulan. Aku perlu mengawasi Haitong. Jadi aku tidak perlu tawar-menawar denganmu. Oh, aku akan ganti baju dulu sebelum pergi. Supaya Haitong tidak mengenaliku. Ya, Apa maksudnya mengawasi wanita itu? Menurutku, kamu cuma ingin melihat istrimu. Mbah Hai. Mau minum apa, Mbak Hai? Americano saja. Soal ganti rugi mobil. Mengingat kamu tidak sengaja menggoresnya, dan mobilnya sudah diasuransikan, bayar saja Rp9.000. 9.000? Kamu yakin? Bahkan cat ulang saja harganya lebih mahal. Juga, bagaimana kamu tahu aku tidak sengaja? Aku sudah cek dashcam. Oh, begitu. Tapi kami tetap menggoresnya secara tidak sengaja. Kami merasa tidak enak soal ganti rugi. Lagi pula, itu mobil suamimu. Maaf, apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku sudah kenal suamimu bertahun-tahun, dia banyak membantu aku, waktunya balas budi. Semoga kamu tidak keberatan, Mbak Hai, cuma sekedar tanda terima kasih. Memang suamiku sangat bisa diandalkan. aku tidak tahu ada citra sehebat itu di hatinya. Hah? Zanyi, kamu ngapain di sini? Kayaknya gaun ini udah nggak bisa dipakai lagi. Tunggu sebentar, biarkan aku transfer ongkos ke bosmu dulu. Hei, dia di mana? Mungkin dia ada urusan, jadi pergi. Oh begitu, nanti aku transfer uangnya ke kamu. Kamu bisa kasih ke dia nanti. Ngomong-ngomong, kamu di sini ngapain? Aku kesini mau bahas kerja sama. Pihak lawan malah nggak datang. Oh begitu, ada urusan lain lagi. Nggak, Malam ini kita ada tamu. Aku harus ke supermarket. Bantuin aku bawa barang-barang, sekalian beliin kamu baju. Gimana? beneran harus belanja sendiri, beli baju, apa nggak terlalu intim? Tapi kita udah nikah. Ya, masuk akal juga ya. Oke. Masih lama belanjanya? Sebentar. Aku cariin yang cocok buat kamu. Apa yang bisa dia beli dengan gajinya? Baju-baju di toko ini cocok banget sama gayamu. Yang ini gimana? Toko ini nggak murah. Kamu yakin? Ayo kita masuk dan lihat-lihat. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Ayolah. Zanyin. Kain baju ini rasanya enak sekali. MM. Kenapa kamu nggak coba yang ini? MM. Hah? Selera bapak dan ibu bagus sekali. Yang ini ada padanan gaun wanitanya. Ini set pasangan. Bu, mau saya ambilkan untuk dicoba? Jadi toko ini juga jual baju wanita. Dia pakai alasan beli baju untukku. Supaya aku belikan dia juga. Tidak, makasih. Kali ini aku datang untuk beli untuk suamiku. Apa yang dia? Zanyin, menurutku ini cocok untukmu. Masa nggak mau dicoba? Dia benar-benar ingin lihat aku pakai ini. Oh, iya. Juga, tolong pilihkan setelan biru tua, tentu. Jangan. HMPH. Baiklah. Baju memang bikin pria tampil beda. Kan sudah kubilang cocok untukmu. Benarkah? Permisi. Tolong bungkus ini untukku. Tentu, totalnya Rp52.000. Mau bayar dengan apa? Pakai kartu. Aku bilang aku akan bayar kok. Anggap aja ini sebagai ucapan makasih karena udah jadi kuli angkut barang hari ini. Tapi jujur aja, tempat ini mahal banget. Untung aku berhasil mencegah si penjualnya upsell. Dia kayaknya beneran cuma mau beliin aku baju.
Apa aku salah tentang dia? Oke, ayo pulang masak. Hai Tong, kamu di rumah? Nenek sudah di bawah? Kami baru pulang dari supermarket. Kami di pintu masuk kompleks. Kamu bilang Zanyin ikut belanja denganmu? Jarang banget. Oke, aku diam aja. Aku tunggu di sini kalian naik bareng. Si nakal itu biasanya lebih milih tumpukan dokumen dan rapat tanpa henti daripada belanja sama aku. Tapi sekarang dia mau merendah. Belum. Hari ini dia bahkan diam-diam pergi ke kafe untuk lihat istrinya. Biarkan dia pura-pura miskin, nggak apa-apa. Biarkan dia hidup normal sekali aja. Hei, itu kan bosmu dan nenek. Kenapa mereka bareng? Makasih, Xiaoli, udah nganter aku ke sini. Kamu bisa pulang sekarang. Ya, Kalau nggak salah, bosmu lagi hormat sama nenek, kan? Hai Tong. Nenek? Pak, senang bertemu lagi. Sepertinya Bapak juga kenal baik sama nenek. Bos kita sangat hormat sama orang tua. Saat dia lihat nenek, dia selalu hormat dan sapa nenek. Sudah larut. Pulang. Masak makan malam dulu. Oh, bos, kebetulan kita ketemu. Mau ikut makan malam bareng. enggak, ada urusan, aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Oh, nak, suami itu emang harus disuruh-suruh. Mulai sekarang, suruh Zanyin bawain ini buat kamu. Jangan kecapekan. Ayo, tunjukin nenek rumah baru kamu. Kamu, nak, bantu siapin makan malam. Baru kerasa kayak rumah. Tapi, kenapa kalian masih tidur pisah ranjang? Siapa yang langsung tidur seranjang setelah baru kenal? Oh, dasar kepala batu, yang paling penting dalam pernikahan kontrak adalah cinta. Apa kamu nggak ngerti? Aku akan lihat apa keluarga Tong Tong udah ada. Suami Hai Tong bahkan lebih berwibawa daripada bosku. Dia pasti pejabat tinggi di perusahaannya. Kenapa kamu berdiri di situ kayak patung? Sapa dia. Pak Zan, saya udah banyak dengar soal Bapak, saya ipar Hai Tong. Ah, Kak, kamu baik-baik aja. aku nggak apa-apa. Makasih. Jadi, kakak ipar, sekarang kerja di mana? Cuma karyawan biasa. Nggak kelihatan. Orang dengan gaya kelas atas cuma karyawan biasa? Aku tadi aja kagum sama dia. Konyol banget. HMPH, kerja yang lebih keras aja. Pria di kantor harus tahu diri. Bisa nggak sih? Jangan bawa urusan kantor ke rumah. Laki-laki lagi ngomong, perempuan jangan nimbrung. Iya kan, kakak ipar? Kak, silakan duluan. Oh, oke. Masih muda, nggak punya skill, tapi sombong banget. Bikin ilfeel. Hai Tong, kamu nggak suka sama cucuku? Apa karena dia nggak ganteng? Atau badannya nggak oke? Nenek, ngomong apa sih? Dia baik kok. HMPH? Terus kenapa kalian tidur pisah? Kami belum begitu dekat. Dengerin aku. Langsung aja kejar dia, dan kasih aku cucu perempuan. Semua tabunganku buat kamu. Baik, baik, tapi sepertinya kakakku sudah datang. Ayo keluar lihat. Tong Tong. Oh, aku sudah bertemu neneknya Pak Zan. Mulai sekarang, Tong Tong akan dijaga oleh cucu nakalku ini, kamu bisa tenang. Rumah ini nggak murah, kan? Kamu beli dengan cicilan berapa? Kamu masih bisa hidup setelah bayar cicilan rumah tiap bulan? Tadi, Xiao Tong sibuk di dapur. Pergi ke dapur dan selesaikan. Aku hanya tahu bahwa rumah kami dibeli lunas oleh Zanyin. Lagi pula, dia tidak pernah ngitung-ngitung dengan aku. Kamu? Aduh. Kak, supku masih di atas kompor. Kamu ngobrol dulu sama nenek.
Pak Zan, apa kamu anak orang kaya? Aku nggak sengaja. Iya, aku nggak sengaja menuang setengah botol sabun cuci piring. Ayo kita makan malam di hotel, lebih gampang. Tapi ini pertama kalinya, loh. Di rumah lebih nyaman? Apa yang kamu dan nenek bicarakan tadi? Kamu kelihatan sangat senang. Nggak ada. Cuma nenek lagi mendesak kita. Nenek bertanya, apakah kita tidur di kamar terpisah? Katanya kita sudah menikah, suruh aku lebih berani, ambil inisiatif dan serang kamu, lalu tidur denganmu. Aku bingung harus bilang apa tentang nenek. Nenek juga bilang, dia berharap bisa menggendong cicit tahun depan. Dia khusus menekankan, ada hadiah besar untuk punya cicit perempuan. Dia bilang, dia akan kasih aku semua tabungan seumur hidupnya. Nenek memang sangat murah hati. Tabungan seumur hidup, paling tidak beberapa ratus miliar rupiah. Benarkah? Berarti dia benar-benar menghargaimu sebagai istri cucu sulungnya. Apa karena generasi kakekmu tidak punya anak perempuan? Beberapa generasi, kami hanya punya anak laki-laki. Pantesan, dia mau kasih aku semua tabungan seumur hidupnya. Jadi ini lebih sulit daripada naik ke langit. Seperti yang kuduga, dia merencanakan hari itu, akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Pantas aja kamu merayu nenek dan memperlakukannya dengan baik. Aku hampir tertipu olehnya, Haitong. Apa kamu menikahiku cuma demi uang? Aku salah bicara, ya? Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Ada apa? SMPH. Konyol. Kamu yang bertanya, terus sekarang gak suka sama jawabanku. Kamu pikir aku benar-benar ingin mendekatimu? Dingin sekali, aku takut, sebelum sempat mendekatimu, aku akan membeku jadi patung es. Naik mobil kami. Kami antar nenek pulang. Tidak usah, Zan Yin sudah panggilkan taksi. Aku nggak mau ganggu kalian berdua, nenek pergi dulu. Hati-hati, nenek. Melihatmu begitu bahagia, Dik, aku jadi lega. Pastikan kamu hidup baik mulai sekarang. Aku nggak ngerti dari mana kakak bisa melihat itu. Kak, aku tahu. SMS aku kalau sudah sampai rumah. Ah, akhirnya bisa istirahat. Ah? Oh. Apa ini? Bangun dan lihat sendiri. Perjanjian harta perkawinan. Sekarang ngomongin pembagian harta agak terlambat, bukan, Pak Zan? Coba lihat dulu. Pertama, nggak satu ranjang. Kamu pikir aku ngincar tubuhmu? Ya, Aku ngerti. Kamu pede banget sama tubuhmu. maksudku, kalau dalam 6 bulan kita nggak ada perasaan, nggak perlu dilanjutin. Kalau gitu, aku akan serahkan apartemen ini padamu, termasuk 2 rumah itu. Oh, kamu takut aku ngincar harta nenek? Aku nggak mikir gitu. Aku punya 2 tangan dan 2 kaki, nggak perlu numpang hidup dari orang tua. Meskipun kita sudah menikah, kita nggak punya dasar perasaan. Aku pikir kita harus tanda tangan perjanjian. Pak Zan, dengan penampilanmu, nggak ada yang berani ngaku lebih baik. Wajah tampan, tubuh bagus. Tapi Pak Zan, kamu bukan uang, nggak semua orang akan suka sama kamu, jangan khawatir. Aku nggak akan jatuh cinta padamu, dan aku nggak akan coba memanfaatkanmu. Perjanjian yang kamu buat, aku nggak keberatan. Dia kayaknya nggak marah sama sekali. Ditandatanganin seenaknya. Lelah setelah seharian, istirahat lebih awal. Oh, soal beli bibit sayuran, ingat? Aku cuma mau nebeng kamu, jangan mikir aneh-aneh. Aku nggak sibuk besok, aku bisa ikut kamu. Makasih. Kok dia bisa santai banget? Nggak marah, nggak kesal, malah senyum. Dia nikah sama aku. Apa dia beneran nggak punya motif lain? Apa aku terlalu mikir? Kamu sudah bangun? Cepat cuci muka, ayo berangkat, kita banyak belanja. Aku sudah menulisnya. Ini daftarmu. Oh, tunggu. Apa? Sebaiknya jangan ada kontak fisik. Pak Zan bisa salah paham lagi. HMPH. Kamu memang pikir semuanya. Ngapain berdiri di situ? Cari sayurannya. Bawang? Ini bawang putih, bukan bawang bombay. Pak Zan, masa nggak tahu? Aku belum pernah lihat. Terus kamu pernah dengar? Kalau kamu mau mengupasnya lapis demi lapis, Stop. berlapis-lapis, dan
Yang bikin nangis kalau dikupas itu bawang bombay. Yang isinya putih itu bawang putih. Bawang putih bertunas. Lihat, kan aku benar? Ya, ada sedikit perbedaan. Kamu pegang bawang putih. Sudahlah, bibitnya kecil. Aku tidak perlu bantuanmu, sebaiknya kamu tunggu di sana bawa bibit. Dia pasti tahu banyak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Bos, berapa harga ini? Rp80. Mahal banget, kurangin dong bos. 80 mahal? Bibit ini? Harganya cuma beberapa rupiah bos. Kok kamu jual Rp80? Aku juga harus cari makan. Haitong, sudahlah. Dia juga susah. Jual Rp80, dia untung besar. Kita nggak mau dibodohi. Bos, sebenarnya aku seorang influencer. Jadi, kasih diskon ya, aku akan promosiin kamu. Bibit ini Rp80, deal? Gak, Rp50, setuju? Rp50. Enggak. Hari ini, kita nggak pakai 80 atau Rp50, cuma Rp20. 3, 2, 1, link. Haha. Aku benar-benar nggak tahan sama kamu. Rp20, ambil saja. Haitong, denger nggak, bos, dia benar-benar jual sama kita Rp20. Kamu pikir siapa yang nawar? Ayo pindahin bibitnya. Kayaknya, dia kelihatan cantik banget hari ini. Apa aku sakit? Makasih kerja kerasnya, Pak Zan, minum air dulu. Jangan panggil aku Pak Zan, dong. Kamu bisa panggil aku dengan nama saja, seperti dulu. Lebih baik tidak, seperti ini, jaraknya pas, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Ya ampun, ini terlalu. Ada apa? Kamu berkeringat. Ambil tisu buat lap. Tanganku penuh. Kamu yang lapin aja. Apa karena cuacanya terlalu panas? Kenapa jantungku berdetak cepat? Haitong, Udah malam, ayo pulang. Aku bayar setengah. Pak Zan, Anda udah minum banyak, minum lagi bisa bahaya buat kesehatan. dia yang seharusnya merasa canggung dan tidak nyaman. Tapi kenapa aku satu-satunya yang kesal? Maksud Anda istri? Haitong berani meremehkan aku? Dia sama sekali nggak peduli betapa beratnya perjanjian itu. Dia benar-benar nggak peduli sama aku. Tapi bukankah itu yang Anda mau? Dengan begini Anda bisa cerai sama istri. Iya, ngapain aku ngeluh? Dia sangat pengertian. Dia menjaga jarak. Aku harusnya senang. Tapi kenapa aku? Bukankah kamu sudah mulai peduli sama istrimu? Bukankah itu yang harus dilakukan suami? Tapi perhatianmu sama istrimu udah sampai tingkat posesif, udah melampaui batas normal, bukan? Pak Zan, apa saya bangunkan istri Bapak? Gak usah. Dia pasti udah tidur sekarang. Bangunkan istrimu. Aku lupa kunci. Siapa itu? Ada apa? Kamu bau alkohol. Bukankah aku bilang, jangan pakai piyama ini keluar. Hai, aku sopir yang ditunjuk. Suamimu mabuk, aku yang antar dia naik. Sekarang sopirnya pada ganteng ya. Kekar banget. Kayak pesilat. Sudah puas, sayang? Kamu. Jangan pergi.
Jangan pergi. Sudah, hentikan. Maaf, kamu sampai lihat itu. Makasih bantuannya. Kenapa kamu minum sebanyak itu? Semua ini karena kamu. Bukan urusanku. Mau kemana? Ada di perjanjian. Kamarmu terlarang untukku. Aku tidak akan masuk. Omong-omong, jangan mandi malam ini. Mandi besok aja, kamu mabuk banget sekarang. Nanti kamu tenggelam. Kalau begitu, kamu nggak bisa bantu aku mandi? Bagaimana aku bisa bantu? Aku nggak bisa lihat tubuhmu. Baik, aku mau tidur. Aku harus buka toko besok. Perjanjian sialan. Pak Zan, ada lagi rapat yang menunggu kamu. Kenapa kamu ada di tempat ibu sekarang? Kebetulan aku ingin beli buku darinya. Aku hanya lihat-lihat. Kapan pernah kamu datang ke toko buku ibu? Lagi pula, perpustakaan keluargamu lebih lengkap dari. Jadi, kalau kita terus di sini, itu bukan ide yang bagus. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku cuma... Zhang. Nian Sheng. Kalau kamu nggak cepat, kesempatan jadi pahlawan dan selamatkan gadis itu akan diambil orang lain. Rapatnya dibatalkan. Aku mau lihat mereka lagi ngapain. Nian Sheng, Untung aku datang. Gimana kalau kamu ketabrak? makasih banyak. Jadi, kenapa kamu ke toko? Aku datang cari adikku. Dia udah beberapa hari nggak pulang. Tante minta aku cari dia. Aku pikir dia di sini. Kali ini kamu sial. Aku juga udah lama nggak lihat Xiao Jun. Dia pasti lagi senang-senang di suatu tempat. Oke deh. Bukannya kamu udah pulang kerja? Mau aku antar pulang? Jam segini, mobilmu nggak lebih cepat dari motor listrikku. Bener. Hati-hati di jalan. Aku pergi. Iya, kamu juga. Motor kamu kenapa? Aku cek dulu. Nian Sheng, kamu tahu nggak tempat servis motor listrik di sekitar sini? Aku bisa panggil orang. Buat benerin, kamu bisa ikut aku dulu? Maaf ngerepotin. Pak Zan, kita. Lewati mereka. Oke. Hai Tong, lihat mobil dengan 5 angka 9 di depan? Aku nggak percaya kita ketemu mobil Tuan Muda Zan hari ini. Ini mobil bos Zan Yin, kan? Yang mana Tuan Muda Zan? Putra sulung keluarga Zan yang paling kaya, tentu saja. Zan Yin ternyata punya nama belakang yang sama dengan bosnya. Sayang, marga sama tapi nasib beda. Setiap hari melihat Tuan Muda itu, aku penasaran, apa dia merasa pahit. Hei, kita nggak setiap hari bisa lihat VIP kayak gini. Ngomong-ngomong, tolong turunkan aku di pintu masuk Mingyuan Garden. Mingyuan Garden? Disitulah Hai Tong tinggal bersama suaminya sekarang, kan? Dia belum pulang? Tadi aku lihat, rumahnya gelap gulita. Sandi salah. Udah pulang. Kenapa dia ganti password juga? Kamu nggak bisa dapat apa-apa dari aku, jadi kamu sudah cari pengganti yang lebih baik. Beraninya kamu dekat-dekat dengan pria lain? Pak Zan, Apa? kamu ganti kode pintu. Aku nggak bisa masuk. Haha. Kukira kamu bakal nginep di hotel mewah malam ini.
Kalau kamu mau aku pergi ke hotel mewah, nggak masalah juga. Aku akan pakai kartu yang kamu kasih. Pak Zan, tunggu. Jangan sinis, aku mau tahu apa yang aku lakukan sampai bikin kamu kesal. Kita bisa bicarakan baik-baik, jangan cuek sama aku. Kalau kamu nggak mau aku tinggal di sini, aku akan pindah sekarang juga. Siapa yang antar kamu pulang malam ini? Apa dia punya mata di belakang kepala? Bagaimana dia bisa tahu kalau Zhang Nianseng yang antar aku pulang? Kenapa kamu diam saja? Apa kamu nggak bisa tunggu sampai kita cerai baru cari orang lain? Apa kamu harus selingkuh sekarang? Kamu ngomong sembarangan, dan pantas dimarahi. Kamu langsung menyimpulkan tanpa tanya apa-apa. Apa kamu selalu sebegitu dominan, sok bosi, dan merasa paling benar? Kamu, Apa maksudmu kamu? Skuter aku mogok dan enggak mau nyala. Sepupu Xiao Jun kebetulan menjemputku, dia bonceng aku pulang. Aku selalu menganggapnya seperti adik laki-laki. Kok dari kamu bilang kayak ada selingkuh? Kalau kamu nggak mau nikah, bilang aja dari awal. Setelah kita nikah, kamu minta aku tanda tangan kontrak, dan aku lakukan. Kasih aku rumah dan mobil setelah cerai itu urusanmu. Karena kamu anggap aku wanita licik, ya kalau aku nggak ambil rumah dan mobil, aku rugi dong. oh. Jadi dia juga sedikit kesal soal kontrak. Aku nggak akan selingkuh selama kita menikah. Lagi pula, kita akan cerai dalam 6 bulan. Tinggal di rumahmu, pakai mobilmu, bukankah lebih baik cari lelaki secara terbuka? Maaf. Jangan marah. Aku salah sangka. Mulai sekarang, bisakah kamu berhenti memanggilku Pak Zan? Aku nggak tahu apa yang bikin kamu salah sangka lagi. Tapi kalau ada masalah, kita bisa bicarakan. Kalau kamu terus bersikap seperti dulu, istrimu akhirnya akan menceraikanmu. Bukankah kamu istriku? Istri masa depanmu. Hai Tong. Apa kamu benar-benar ingin menceraikanku? Kamu lempar apa? Aku nggak peduli. Ini kan rumahmu. Ngapain berdiri di situ? Jadi satpam? Ayo makan. Hei, kenapa kamu nggak kerja hari ini? Masih pagi. Aku akan mengantarmu kerja sebentar. Nggak mungkin. Oh, makasih, Zan Yin. Hei, Pagi, Hai Tong. Mau aku jemput dan beli sarapan di jalan? nggak usah. Keluargaku sudah buat. Suamiku nanti akan antar aku kerja. Hai Tong, aku nggak mau makan ini, makanin aja buat aku. Oke, aku pergi dulu ya. Kamu sengaja, ya? Nggak, aku nggak. Tante, cepat! Selamatkan ibu! Ayah lagi pukul ibu, dia jahat banget! Aku ganti dulu, kita pergi bareng. Yang, cari tempat sembunyi. Tante segera datang. Aku bilang minta maaf. Aku nggak mau minta maaf. Kamu nggak apa-apa? Kamu gila. Jangan pukul ibu! Saya bilang, minta maaf sama ibuku. Dengar? Kakakmu sudah numpang hidup sama kami bertahun-tahun. Suruh dia kasih uang buat sekolahin Yang ke sekolah yang lebih bagus. Ada apa? Tidak, jangan coba-coba. Jangan campuri urusan adikku. Kak, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak salah, uang muka rumah ini dibayar pakai mas kawin kakakku, dan sekarang kamu minta uang darinya. Dia yang mau menikahi anakku. Apa? Masak anakku harus bayar seluruh rumah. Mas kawinnya harus diserahkan. Kalau tidak, apa gunanya anakku menghidupi dia selama ini? Apa? Sekarang setelah menikah, kamu merasa punya dukungan? Bicara sama aku seperti ini, jangan lupa, akulah yang menghidupi seluruh keluargamu dulu, kamu berhutang padaku, itu wajar. Omong kosong. Semua barang yang sudah dibeli Haitong untuk keluarga ini selama ini, kapan kamu pernah kurang? Dan kami kasih kamu 8 juta rupiah setiap bulan untuk makan. Masa itu numpang gratis? Dasar sundal, berani-beraninya kamu membantah? Coba sentuh mereka, lihat akibatnya. Wah, bawa suami pamer ya. Aku bilang,
Kalau berani, ayo, pukul nenek seperti aku. Aku akan terus terang. Kami tidak akan kasih kamu 1 sen pun. Selama ini, bagaimana kakakku memperlakukan keluargamu? Kalian tahu di dalam hati. Baik, nggak punya uang, nggak masalah. Kalau gitu, kita cerai, dan kamu nggak akan dapat hak asuh Yang. Dan kamu nggak akan dapat 1 sen pun dari rumah ini. Jangan keterlaluan. Coba saja, gugat aku kalau bisa. Aku akan terus terang. Aku manajer di Zans Group. Aku punya banyak koneksi dan cara. Coba saja. Zhou Honglin, apa kau mau bunuh aku? Tong Tong, kalian pergi sekarang. Ini bukan urusanmu. Kak, Hai Tong, jangan ikut campur ya. Kak, kalau sudah yakin, temui aku. Aku kenal banyak pengacara di sini. Baiklah, Tong Tong. Kita pergi dulu. Zans Group ternyata menghasilkan pecundang seperti itu. Berhenti di situ. Mau kemana kau? Serahkan uangnya. Ya ampun. apa ini? Hahaha. Wah, Hai Tong, berani-beraninya kau dorong ibuku. Ibuku punya penyakit jantung, dengan tubuh lemah, bagaimana bisa dia jatuh? Aduh, celaka. Aku sudah merawat kalian berdua dengan makanan dan minuman enak. Tapi kalian ternyata serigala tak tahu terima kasih. Ya Tuhan, kau berani menyentuh wanita tua sepertiku. Kamu harus bayar hari ini. Kalau tidak, bagaimana jika ibuku kenapa-kenapa? Tolong pahami ini. Aku bahkan tidak menyentuh ibumu. Apa hubungannya dengan aku? Kurang ajar. Coba tunjuk istriku lagi, lihat apa yang terjadi. Aku akan membuatmu menyesal. Cepat, ayo. Apa latar belakang suaminya? Dia kelihatan keras untuk diganggu. Dia hanya pegawai rendahan, dan dia berani mengancamku. Jadi, Honglin, kamu sudah merekam semuanya tadi? Hampeha. Dia memaksaku. Ada apa? Kukira setelah menikah denganmu dan pindah, hidup kakakku akan lebih baik. Tapi tetap sama, malah semakin buruk. Dia menikahiku karena ini, bukan karena uang. Jadi, keluarga asal seseorang benar-benar menghantuimu selamanya. Itu sebabnya aku iri padamu karena memiliki keluarga yang penuh kasih. Meskipun kadang kamu marah padaku, denganmu di sini, aku merasa tenang. Jangan khawatir. Jika kakakmu diperlakukan tidak adil, kita akan membelanya. Biarkan keluarga Zhu tahu bahwa kakak kita punya dukungan. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa kamu meragukan ucapanku? Selama kita berada di pihak yang benar, aku tidak akan membiarkanmu atau kakakmu menderita. Zahnyin, aku ingin bersandar di bahumu. Zahnyin, jantungmu berdebar kencang sekali. Beneran? Makasih untuk hari ini, kamu sebaiknya kembali kerja. Aku balik ke toko dulu. Buka file Zhou Honglin untukku. Aduh, kakiku. Hei. Sakit banget. Hai Ling, adikmu sekarang berani. Lihat apa yang dia lakukan pada ibuku. Kamu masih bilang dia baik. Hai Ling, aku terlalu baik padamu, ya? Beraninya kamu bicara seperti itu? Hentikan, Honglin. Kamu istri terburuk sepanjang masa. Kamu keterlaluan. Aku bilang, ini belum selesai. Hai Tong akan bayar biaya rumah sakit ibuku, atau kita ketemu di pengadilan. Bu, aku benci papa. Yang. Kamu telepon tantemu, kan? Jangan ganggu tantemu lain kali. Ibu bisa melindungimu. Honglin, kapan sih kamu mau ninggalin si tua itu? Kamu janji kita bakal pindah ke rumah baru bareng.
Wanita itu dan adiknya kehilangan orang tua mereka sejak kecil dalam kecelakaan mobil. Kakaknya mengajak wanita itu kerja serabutan. Mereka ditipu oleh Zhou Honglin untuk membeli rumah. Keluarga Zhou menolak menambahkan namanya ke akta rumah. Setelah cerai, mereka tidak bisa mendapatkan rumah itu kembali. Katakan pada tim hukum, mereka harus ambil kembali uangnya. Dan hak asuh anak. Ya? Hai Tong, dasar tak tahu terima kasih, keluar sini. Bos Zan, kabar buruk. Seseorang memposting online, sebut wanita itu tak tahu terima kasih, dan bilang dia mendorong ibu mertuanya. Mereka bahkan melampirkan video. Lagi viral. Semua orang menyalahkan wanita itu. Hapus topik yang sedang tren. Cari orang yang mempostingnya. Juga, beritahu Departemen PR untuk bersiaga. Ya. Lihat, mereka ngomongin dia di internet, kan? Jangan menilai buku dari sampulnya. Gadis yang baik sekali, tapi hatinya sangat jahat. Permisi, kalian ngomongin apa? Jangan dekat-dekat aku. Jijik banget. Apa kamu nggak tahu kesalahanmu? Ini dia, tempatnya. Toko orang yang tidak tahu terima kasih itu dia. Hai Tong, keluarlah dan minta maaf sekarang. Aku bilang, kalau kamu terus bikin masalah di sini, aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Berani? Ayo, panggil polisi. Berani? Kamu ngapain? Kami lagi apa? Lo tanya? Bagaimana keluarga ipar laki-lakimu bisa membesarkan orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Cepat minta maaf sama mereka. Mbak, apa yang bisa kamu katakan tentang tuduhan ipar laki-lakimu? Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku bukan orang nggak tahu diri. Videonya sudah keluar. Kamu masih mau membela diri? Siapa kamu? Pergi. Kamu lagi ngapain di sini? Bukannya kamu harus kerja. Yang berani menyentuh istriku hari ini, tidak akan kubiarkan satu pun lolos. Dan kamu, Manan News, bersiaplah untuk ditutup. Aku baru saja melihatmu, dan benar-benar kaget. Aku khawatir. Jadi aku datang ngecek kamu. Kamu tadi nggak pergi sama sekali, perusahaanmu cuma 2 jalan dari sini. Sepertinya kamu belum cukup terluka, masih ada mood untuk bercanda denganku. Aku cuma khawatir kamu ambil cuti, dan apakah itu akan mempengaruhi bonus tahunanmu? Aku sudah bekerja di perusahaan itu bertahun-tahun, dan aku semacam supervisor, jadi jadwalku fleksibel. Jangan khawatir soal pekerjaanku. Seberapa besar pun bonusnya, itu cuma bonus, yang penting kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba jago bicara? Agak susah dibiasakan. Hai Tong. Hehehe. Kalau kamu nggak mau ketawa, jangan. Senyummu lebih jelek dari air mata. Aku kira aku aktris hebat. Jangan sok keras padaku. Bilang aja kalau ada apa. Aku khawatir sama kakakku. Kakakmu dan pria itu. Lagi pula, mereka sudah bersama bertahun-tahun. Tidak realistis berharap dia langsung melepaskannya. Lagi pula, ada yang. Beri dia waktu. Aku tahu. Dengan waktu itu, sebaiknya kau pikirkan cara mengungkap keluarga Zhou Honglin, dan bersihkan nama baikmu dan kakakmu. Aku punya catatan transfer kepadanya. Aku menyimpannya selama bertahun-tahun, untuk berjaga-jaga. Pintar. Tapi itu tidak cukup. Sekarang kakakmu harus mencari jalan keluarnya sendiri, untuk menyelesaikan masalah ini. Aku percaya sama kakakku, beri dia waktu. Lagi pula, ada masalah hak asuh yang. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah. Zahyin. Terima kasih untuk hari ini. Aku senang punya kamu. Blokir semua berita hari ini. Dan tutup koran Manan. Ya, tapi koran Manan dijalankan oleh teman Nyonya, itu tulang punggung keuangan keluarga Nona Shen, ini mungkin masalah. Kalau begitu, atur waktu untuk bicara dengan mereka. Ya.
Kamu sudah bangun? Kamu bikin sarapan? Iya, Apa ini? HP baru. HP lamamu udah rusak parah. Malah nggak bisa dibenerin. Aku khawatir kamu nggak bakal terbiasa, jadi aku beli model yang sama. Berapa harganya? Nanti aku transfer. Nggak usah. Aku nggak begitu miskin sampai nggak mampu beli HP. Bukan itu maksudku. Aku tahu, oke. Terima aja. Oh, ngomong-ngomong, setelah sarapan, kamu pergi ke toko. Iya. Kali ini aku akan pastikan lebih waspada. Nggak bakal biarin kejadian kemarin terulang. Lagi pula, Xiao Jun bilang dia akan minta bantuan jaga. Xiao Jun. Teman yang buka toko bareng aku. Sepupunya Zhang Niansheng. Oh, dia. Sepupunya Zhang Niansheng. Aku tahu. Nanti aku antar kamu ke toko buku. Hei, kamu nggak apa-apa? Aku panik banget waktu lihat berita kemarin. Oh, aku baik-baik aja. Jangan dibesar-besarkan. Dan tadi malam, kan udah aku ceritain semua. Syukurlah. Zhou Honglin benar-benar keterlaluan. Aku bilang tutup toko beberapa hari, tapi kamu nggak mau. Kamu, Putri, aku harus cari nafkah. Lagi pula, ada kamu dan bodyguardmu yang jagain aku. maaf Haitong, aku nggak bisa bareng kamu hari ini. Ibuku merengek-rengek, dan akhirnya dapat kesempatan kerja sama dengan Zan Group. Dia memaksa aku pergi makan malam dengan Tuan Zan itu. Katanya itu kesempatan langka. Tuan Zan, gak apa, silakan aja. Dan menurutku, Zhou Honglin, untuk sementara, gak akan berani ganggu aku lagi. Kecuali dia mau masuk penjara. Siapa tahu? Aku titip dia sama kamu, biar dia jagain kamu. Gak. Aku bisa jaga diri. Aku nggak bilang kamu bisa menolak. Tenang, aku cepet kok, aku balik lagi nemenin kamu sebentar lagi. Jangan. Jangan cuma berdiri aja. Kamu, duduk sini. Gak apa, saya baik-baik aja berdiri. Kalau kamu terus berdiri, gak ada yang berani masuk ke tokoku, buat beli buku. Makasih. Wow, ternyata dia bukan pria tua. Dia ternyata ganteng. Bu, aku benar-benar harus puji kamu kali ini. Ya ampun. Ganteng banget, kayak CEO novel. Ada apa? Bukankah itu teman nona muda, Shen Xiaojun? Dia ngapain di sini? Pak Zan. Ini Shen Xiaojun, pewaris keluarga Shen. Dia seharusnya menjadi negosiator untuk kemitraan ini. Apa kamu yakin dia datang untuk urusan bisnis? Kamu sudah bersamaku selama 5 tahun, kan? Dan kamu masih membuat kesalahan dasar seperti ini, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu melakukan ini lagi, kemas barangmu dan pergi. Maaf, Pak Zan, ini salahku. Aku tidak memverifikasi dengan benar. Kenapa dia pergi tanpa berkata sepatah kata pun? Tapi, harus kuakui, bagaimana bisa punggungnya saja setampan itu? Hei, Haitong. Aku melihatnya, akhirnya aku melihat tokoh legendaris itu. Tahu nggak? Dia benar-benar tokoh utama pria yang langsung keluar dari novel. Dingin banget dan kaya banget. Dia sangat tampan dan bergaya. Aku merasa seperti jatuh cinta. Itu bagus, kan? Kamu suka dia, dan ibumu juga suka dia. Semua orang senang. Apa kamu pikir aku sedang bermimpi? Itu Pak Zan. Tentu saja tidak. Tentu saja aku percaya padamu. Jika kamu benar-benar suka dia, maka kamu harus mencobanya. Aku juga mikir gitu. Lagi pula, kalau udah kelewatan, kamu mungkin gak akan nemu cowok lain yang cocok banget sama aku. Sayang banget. Aku lupa motret kamu tadi. Kalau enggak, kamu bisa lihat betapa gantengnya CEO Zan ini. Kayaknya suamiku juga lumayan hebat. Kamu bilang apa? Enggak. Ya, nggak penting, tutup aja. Oke. Gimana caranya ngejar cowok? Dan bukan sembarang cowok, yang kelas atas.
Hei, bro, aku ada pertanyaan buat kamu. Ini soal kebahagiaan hidupku, jadi kamu harus bantu kakakmu ini. Fokus ke jalan. Siap, Pak. CEO Zan, sekarang kita ngapain? Shen Xiaojun itu teman dekat Nyonya Muda. Dan kamu putra tertua keluarga Zan terkaya. Identitas itu mungkin nggak bisa disembunyiin. Oh, iya, soal koran itu. Dia nggak kenal aku. Jadi, selama dia nggak pernah muncul bareng Haitong di depanku, dia nggak bisa bongkar identitasku. Cari kesempatan ke Shen Corporation. Siap, Pak. Tada. Menurutmu outfit ini gimana? Apa bisa memikat CEO Zan? Agak berlebihan. Apa? Tapi Zhang Niansheng bilang, pria kaya suka yang begini. Oh, ya, semoga beruntung. Aku pergi ngejar pria impianku. MM. Ada apa? Aku bahkan belum lihat dia. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa dapetin dia, nggak perlu malu buat nyerah. Enggak, aku harus dapetin dia. Aku nggak percaya dia bisa nolak aku selamanya. Haitong, bantu aku mikir. Sebenarnya aku harus ngapain? Biar dia mau sama aku? Aku belum pernah ngejar cowok. Mana aku tahu? Kenapa nggak tanya suamimu aja? Kamu gila? Nggak mungkin. Xiao Jun, suamiku jemput aku pergi dulu. Dadah. Kenapa kamu sendiri yang jemput aku? Gak repot kok. Kebetulan lewat. Kamu nggak matiin lampu tokonya? Gak apa-apa, Xiao Jun ada. Dia yang nutup. Udah lama banget, aku masih belum lihat Pak Zannya Haitong. Kayak apa sih dia? Ada apa? Haitong, aku baru punya ide bagus. Bantuin aku mikirin, dong. Ide bagus apa? Menurutmu, apa aku harus coba merayu dia? Apa yang kamu bicarakan? Merayu? Shen Xiaojun, kamu gila. Lalu, apa saranmu? Aku benar-benar nggak bisa mikir cara lain untuk menarik perhatiannya. Nggak bisa mikir cara? Tapi kamu nggak bisa begitu saja. Nggak bisa mikir cara, gunakan tubuhmu sebagai lelucon. Aku bantu kamu cari cara, ya? Menurut yang kamu bilang, tuan muda keluarga Zan itu, karena dia pewaris keluarga terkaya. Tapi dia antisosial, wajar kalau dia sulit bergaul. Metode konvensional pasti tidak akan menarik minatnya. Kalau begitu, pertama, buat dia ingat kamu. Muncul di depannya setiap hari, dan buat beberapa insiden kecil terjadi. Seiring waktu, dia pasti akan mengingatmu, kan? Coba saja. Ada apa? Ada yang terjadi? Nggak ada. Cuma temanku suka sama seseorang. Dan minta aku bantu cari cara. Kamu kelihatan berpengalaman. Aku nggak punya pengalaman. Oh,
Aku baca di novel. Novel apa? Cuma novel. Kamu pasti nggak tahu. Bukan berarti aku ngejar kamu. Masuk. Siapa ngizinin kamu masuk? Keluar dari kantorku sekarang. Aku pergi sekarang juga. Nih, ini buat kamu. Aku bangun pagi-pagi tadi dan bikin ini bareng pembantu rumah. Gak usah, bawa pergi. Ah, Cuma muncul di depannya setiap hari dan bikin insiden kecil-kecil. Lama-lama, pasti dia ingat kamu, kan? udah. Hah? Kalau aku lihat kamu lagi, aku akan kejar grup Shen. Bukan, aku itu aku, dan grup Shen ya grup Shen. Kamu nggak bisa menyamakan kita. Kamu nggak harus suka sama aku, tapi kamu nggak boleh melampiaskan amarahmu padaku ke perusahaan keluargaku. Kalau kamu muncul di depanku lagi, aku nggak akan kasihan sama kamu. Gimana kamu bisa begini? Bilang sama satpam jangan biarkan Shen Xiaojun masuk ke kantorku lagi. Kalau kamu biarkan dia masuk lagi, beresin barangmu dan keluar. Aku perlu bicara baik-baik dengan Haitong malam ini. Apa? Kamu gila? Kamu benar-benar mau melamar Zhan Shao? Kamu nggak apa-apa? Ah, aku baik-baik aja. Oh, Kamu telepon siapa? Xiaojun. Aku. Ayo, Ambil kesempatan. Mungkin aku beruntung. Aku akan coba melamar besok. semoga beruntung. Temani aku, ya. Aku pengecut. Aku nggak berani pergi sendiri. Oke. Tapi kamu sudah pikir matang-matang, kan? Dia atau tidak sama sekali? Dia atau tidak sama sekali. Oh, ngomong-ngomong, karena kamu di sini, duduklah. Cepat, nama belakang bosmu Zhan, kan? Dia pasti kenal Zhan Shao itu, kan? Keluarga Zhan punya banyak tuan muda. Maksudmu yang mana? Yang paling ganteng dan karismatik. Xiaojun jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. Dia bilang dia akan mengejarnya. Aku pasti harus bantu. Zhan Shao yang kau sebut itu, apa dia bisa melakukan sesuatu yang menyakiti temanmu? Kayaknya enggak. Dari nada Xiaojun, dia nggak terlihat seperti orang yang suka kekerasan. Pernah nggak kepikiran kalau suatu hari kamu bisa nikah dengan keluarga kaya? Aku? Apa hubungan orang sepertiku dengan keluarga kaya? Lagi pula, nikah dengan orang kaya nggak jamin bahagia. Kebutuhan materi bisa terpenuhi, tapi secara batin. Oh, sudahlah. Aku cuma orang biasa. Hidup sederhana aja cukup. Kayaknya aku salah sangka sama dia. Kamu benar. Sudah malam. Istirahat aja. Selamat malam. Hai Tong, baju ini kelihatan oke? Nggak masalah sama sekali. Tapi kenapa mereka belum datang? Kamu mau ketemu Zhan Shao, kenapa nggak langsung ke kantornya? Kenapa kita nunggu di kafe bawah ini? Dia nggak ngizinin aku masuk ke perusahaannya. Tapi aku tahu dia ke kafe ini setiap hari. Xiaojun, kalau begitu, mungkin kita sebaiknya urungkan saja. Nggak, aku akan ganggu dia. Dia belum bergerak terhadap keluargaku selama ini. Ibuku pikir dia mungkin punya perasaan padaku. Kalau nggak, dia nggak akan bertahan selama ini. Zhan Yin. Hai Tong. Kamu benar-benar kenal Pak Zhan? Pak Zhan? Ini suamiku. Apa? Maksudmu dia suamimu? Suamimu adalah Zhan Shao? Nona Shen, sejujurnya, Orang ini kepala keluarga Zhan yang asli. Aku hanya bawahannya. Demi melindunginya, aku pura-pura jadi CEO. Hei, aku berusaha merebut suami sahabatku. Duniaku hancur. Kenapa tidak bilang kalau dia suami Haitong? Suami teman itu pantangan. Kalau aku tahu, aku pasti menjauh darimu. Oh, aku bilang jangan ngomong dulu, takut ganggu kerukunan keluarga. Hari ini, Pak Zhan, aku lihat Xiao Zhan khawatir sama topik viralmu, dia minta aku bantu selesaikan. Haitong, maaf, aku nggak tahu.
Aku bahkan bilang mau kejar suamimu. Tenang, sekarang pasti enggak. Gak apa-apa, Pak Zan. Sebenarnya, aku harus berterima kasih. Tenang, aku pulang sekarang. Dan seret editor itu keluar. Lalu pecat dia. Oh, ada urusan, aku duluan. Tentu. Silakan. Jadi kamu sibuk urus ini dari dulu? Ya, baru sadar. Tahu nggak susahnya aku pura-pura? Ada orang nggak tahu terima kasih, mau menjodohkanku dengan sahabatnya. Dan suruh kencan buta dengannya. Hei, aku juga nggak tahu. Baiklah, baiklah. Ayo pulang. Bukankah itu Zhou Honglin? Dia berani selingkuh? Jangan gegabah. Kalau begitu, mereka nggak akan ngaku. Ambil foto, kirim ke kakakmu. Biar dia nilai sendiri. Kakakku pasti sedih kalau tahu. Lebih baik sakit sebentar. Jangan biarkan dia hidup dalam kebohongan. Kenapa kakakku belum balas? Hai Tong. Kak Ipar, aku mungkin perlu minta tolong sama kamu dan Xiao Tong. Oh. Kak, kamu yakin? Aku baru lihat berita dan pesan yang kamu kirim. Aku terlalu lemah. Semua ini salahku karena melibatkanmu. Gak apa-apa kak, sekarang belum terlambat. Pak Zan, ini ada catatan transfer ke Zhou Honglin untuk beli rumah, dan hasil asesmen KDRT selama ini, dan bukti perselingkuhannya. Kak, kamu sudah tahu dari awal? Kak, karena ini sudah aku tangani. Aku pasti urus semuanya. Kalian berdua jangan khawatir. Kalian bebas tinggal di sini. Tapi kita cuma punya 2 kamar. Kalian masih tidur pisah. Aku ngorok waktu tidur. Nanti mengganggu tidur Zan Yin. Tapi aku nggak ingat kamu ngorok. Gimana kalau begini, aku ajak Yang nginep di hotel. Gak usah. Malam ini, kamu dan Yang sekamar, dan aku sama Haitong sekamar. Kamu yakin nih? Tenang aja. Kasurnya gede. Aku nggak nyangka di sini serapi ini. San Yin, aku nggak salah lihat kamu. Yang di lemari itu Patek Philippe dan Vacheron Constantin, dan 1 Rolex. Itu semua palsu, nggak berharga. Benar juga, lagi pula, 1 aja bisa seharga beberapa apartemen seperti punya kita. Aku ngerti, laki-laki itu butuh pakaian bagus untuk pergi keluar. Tapi jangan khawatir, kamu kan hebat banget. Cepat atau lambat kamu pasti bisa beli yang asli. Kamu benar, tempat tidur ini besar banget. Kita masing-masing punya selimut sendiri. Nggak saling ganggu. Tenang, aku bisa tidur nyenyak. Kamu tidur duluan aja. Aku perlu urus kerjaan. Hai Tong, aku dengar kejadiannya. Kamu nggak apa-apa, aku suruh orang bantu urusin. Oh, dan motor listrikmu sudah diperbaiki. Itu diparkir di depan toko buku buat kamu. Beritahu aku kalau kamu butuh apa-apa. Si cowok ini, kenapa sih dia nggak hilang aja? Presiden, apa perintah Anda? Hubungi dealer 4S besok. Aku mau pesan mobil. Maybach atau Lincoln? Saya akan suruh mereka kirim? Jangan. Aku ambil sendiri. Ya, oh, Pak, materi yang Bapak kirim sudah diatur PR dan diposting online. Saya yakin besok nama Nyonya akan bersih. Mem? Ajak kamu beli mobil, biar lihat gimana dia ambil keuntungan. Hai Tong. Diam. Jadi, ini postur tidur baik kamu. Bagus, Dik. Yo, Kak, semalam kurang tidur. Dik, kamu harus tanya seseorang apa yang dia lakukan semalam. Kenapa kamu buat banyak hari ini? Ada yang datang? Ini untuk berterima kasih padamu karena sudah menyelesaikan masalah besar buat aku dan adikku. Tidak menyangka kamu bekerja di Zan Group. Kali ini, terima kasih padamu. Sebenarnya, waktu itu Nian Sheng mengantarku pulang, aku melihat Rolls Royce bosmu. Katanya itu mobilnya kepala grup Zan. Jadi aku tahu. Zhang Niansheng lagi. Ngomong-ngomong, nanti ikut aku keluar. Kemana? Apakah kakakku ikut? Aku nggak mau jadi orang ketiga.
Kamu mengajakku beli mobil, tapi motorku sudah diperbaiki. Bagaimana kalau rusak lagi? Nggak enak selalu merepotkan orang lain. Punya mobil sendiri lebih praktis. Benar juga. Jangan lihat harganya. Asal kamu suka, dan sesuai kebutuhanmu, beli aja. Toko Chang'an 4S. Yang biasa kamu pakai berapa harganya? Mungkin aku juga beli Wuling Hongguang, biar jadi mobil pasangan yang serasi. Bukankah seharusnya mobil untuk pasangan suami istri? Mobilku sudah terlalu lama kupakai. Lebih baik belikan kamu yang lain. Aku bilang ke salesnya dulu. Pelayanan dealer sekarang memang sebagus ini. Ambil mobilnya, kita pergi. Berapa kali cicilan? Berapa per bulan? Lunas. Kalau begitu aku bayar cicil ke kamu. Nggak perlu. Anggap aja sebagai hadiah balik untuk sarapan. Nggak usah merepotkan orang lain lagi seperti ini. Oh, oke. Makasih ya. Hai Tong. Tempat parkir depan sedang diperbaiki. Pintu masuknya terlalu sempit. Kamu naik dulu. Aku yang parkirkan mobilmu. Oke. Dasar bajingan, kamu berani ngomong cerai sama aku bilang, jangan pernah berpikir. Orang dewasa lagi bicara, anak-anak jangan ikut campur. Kamu dan ibumu nggak pernah belajar yang bener, enyah dari mukaku. Mau ngapain kamu? Kakakku nggak akan balik sama kamu. Aku benar-benar meremehkanmu. Hai Tong, aku sudah menghidupimu selama ini, sekarang kamu menghasut kakakku untuk menceraikan aku. Aku pelihara anjing selama ini, pasti sudah setia. Nggak nyangka kamu lebih parah dari anjing. Diam. Selama ini, Hai Tong selalu berhati-hati di hadapanmu. Setelah dia kerja, apa dia pernah lewat sebulan nggak ngasih uang? Lagi pula, uang muka rumah ini dari uangku. Jadi kenapa kalau dia tinggal di sini? Hei, Hai Ling, sepertinya kamu sudah besar kepala. Kamu nggak tahu seberapa besar dunia ini. Kamu tinggalkan aku. Aku ingin lihat kamu bisa bertahan atau enggak. Aku satu-satunya yang enggak keberatan kamu nganggur, tua dan jelek. Aku bilang, kakakku sekarang nggak punya kerja. Itu karena kamu mau dia di rumah dan ngurusin keluarga Zhou. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang, kamu bahkan nggak pantas untuk satu jari pun kakakku. Zhou Honglin, hari ini, aku akan bicara terus terang. Aku mau cerai sama kamu. Jangan bikin aku ketawa. Kakakmu aja nggak bisa hidup tanpa laki-laki. Apa yang bisa kau lakukan dengan anak kecil? Lagi pula, aku nggak setuju cerai. Apa yang bisa kau lakukan? Zhou Honglin, dasar binatang. Waktu kau punya simpanan, apa kau pernah mikirin aku? Kau pikir aku nggak tahu? Tiba-tiba kau minta uang sama Tong Tong. Itu cuma buat menghidupi simpananmu, kan? Kok kau tahu? Berani-beraninya kau lihat HP-ku? Aku lakukan ini karena kau selalu ceroboh, melihatmu saja bikin mual. Laki-laki punya beberapa wanita itu salahmu sendiri. Kak, Zhou Honglin, kau benar-benar gak manusiawi. Dengar, catatan transfer dari rumah, sudah aku kumpulkan. Aku akan perjuangkan hak asuh Yang. Kau dan perempuan itu bakal susah. Sampai jumpa di pengadilan. Dan kami sudah punya bukti perselingkuhanmu dengan simpananmu. Bukankah kau selalu bangga jadi manajer? Tunggu saja sampai aku buka aibmu. Kau pikir Zan Group masih mau terima kau? Aku heran kenapa trending topik cepat hilang. Ternyata kalian berdua, cerai, lebih baik aku mati. Ah. Kau cari masalah. Ah. Panggil polisi. Zangin, panggil ambulans. Zangin, kamu nggak apa-apa? Jangan tidur, tetap bersamaku. Kumohon. Jangan nangis. Kak, kalau sesuatu terjadi pada Zangin, apa yang harus aku lakukan? Xiao Tong, jangan khawatir. Janyin pasti selamat, dia orang baik. Dia akan sembuh. Dia baik-baik saja. Dokter, gimana kondisi suamiku? Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini bisa terjadi?
tidak mungkin. Zanyin. Zanyin. Jangan tinggalkan aku. Ini tidak nyata, kan? Tolong bicara padaku. Jadi dia akan sedih kalau aku pergi. Melihatnya menangis, kenapa hatiku juga sakit? Haitong, aku di sini. Apa? Kamu nggak kenal aku? Syukurlah. Syukurlah kamu nggak ninggalin aku. Kamu beneran peduli sama aku? Zanyin. Maaf, aku nggak bisa menepati janji. Karena aku kayaknya nggak bisa ninggalin kamu. Ada apa dengan Zanyin? Dia, oh, anak ini. Dia bersinar banget, kelihatannya kamu baik-baik saja. Nenek, aku khawatir Zanyin terluka parah. Aku dan kakakku akan tanya ke dokter tentang kondisinya. Oke. Ada apa dengan kamu dan Haitong? Dia suka sama aku. Nggak bisa hidup tanpa aku. Aku harap kamu bisa lihat muka puas kamu itu. Kalau kamu nggak suka sama dia, kamu nggak akan biarin dia deket 1 meter dari kamu. Aku mau lihat gimana caranya kamu mau ngungkapin identitasmu ke Haitong sekarang. Aku bakal cari kesempatan jelasin semuanya ke dia. Makin lama kamu tunggu, makin susah. Kamu milih nyembunyiin, sekarang kamu harus tanggung akibatnya. Kakekmu terus minta ketemu Haitong. Menurutku nenek benar. Sambil membuat identitas bapak publik, bapak juga bisa memperkenalkan istri kepada semua orang. Dengan begitu, tak ada yang berani mengganggunya lagi. Baik, aku akan ikuti kata nenek. Tapi prioritas utama sekarang adalah mencari tahu cara membersihkan para bajingan ini. Siapapun yang berani menyentuh keluarga Zanku, pasti cari mati. Pak Zan, haruskah kita suruh orang menangkapnya? Tidak perlu. Itu akan terlalu mudah membiarkannya bebas. Bukankah lebih baik menyiksa mereka perlahan? Suruh perusahaan Zan pecat dia. Dan bekukan semua asetnya. Siapapun yang berani mendukung mereka adalah musuh perusahaan Zan. Siap. Zanyin, maafkan aku. Aku sudah banyak merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kamu kan kakaknya Haitong? Jadi sudah seharusnya aku menjagamu juga. Sepertinya selera Haitong jauh lebih baik dariku. Dia beruntung punya kamu. Karena dia memang pantas. Oh, Kak, apa kamu sudah mempertimbangkan untuk bekerja lagi? Tempat penitipan anak tidak perlu kartu pegawai, kan? Aku bisa bicara dengan perusahaan untukmu. Benarkah? Kamu bisa? Iya. Zanyin dekat banget sama bosnya. Terima kasih banyak. Hah? Setelah memastikan ketulusannya, dia langsung menyerahkan gajinya. Aku salah menilaimu selama ini. Mulai sekarang, kartuku bebas kamu pakai. Oh, kepala keluarga Zan ulang tahun minggu ini. Kamu mau ikut denganku? Pesta kepala keluarga Zan itu bukan tempat untuk orang biasa seperti kita. CEO itu terlalu baik padamu, kan? Kalau aku bisa dapatkan dukungan kepala keluarga, katanya ada kesempatan promosi. Ayo kita pergi bersama. Tentu. Apa aku perlu menyiapkan sesuatu? Nggak perlu, aku sudah siapkan semuanya untukmu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, pakai saja kartu yang kuberikan padamu. Kamu tidak ikut denganku? Aku ada urusan hari itu. Kita bertemu di pesta. Oke, Kak. Kamu mau ikut kami? Aku nggak bisa pergi ke tempat seperti itu. Lagi pula, aku masih harus berurusan dengan bajingan Zhou Honglin itu. Hai Ling, kamu dan adikmu benar-benar keji. Kamu membuatku dipecat hanya untuk merendahkanku. Kamu naik ke ranjang kakek siapa? Zhou Honglin, jangan keterlaluan. Kamu menusuk iparku. Aku belum menghitung-hitung denganmu. Baik, jangan sampai aku menangkapmu. Atau aku akan membuatmu menyesal.
Zhou Honglin dipecat. Pantas. Ini belum selesai. Aku penasaran siapa orang baik itu. Ada apa? Aku tidak mendapat uang untuk rumah, dan kamu kehilangan pekerjaanmu. Tenang saja, Xiaoman. Kamu pikir aku akan biarkan kamu menderita bersamaku? Aku sudah tanya-tanya. Kepala keluarga Zan akan mengadakan jamuan ulang tahunnya minggu ini. Aku akan bawa kamu ke sana untuk memohon padanya. Kamu pikir karyawan yang dipecat bisa mendapat perhatiannya? Aku punya banyak koneksi. Lihat saja nanti. Hai Tong, ada urusan mendadak. Aku tidak bisa menjemputmu di pintu masuk. Tidak apa-apa, kerja dulu. Nanti kita ketemu di dalam. Honglin, kamu benar-benar berhasil. Kamu benar-benar membawaku masuk. Gampang banget. Setelah aku temukan kepala keluarga, dan minta dia memulihkan jabatanku, aku akan langsung belikan kamu rumah itu. Beneran? Honglin, kamu yang terbaik. Sial, kenapa si jalang itu ada di sini? Berhenti di situ. Kamu tahu nggak sih acara apa ini, Ma? Kalau buronan percobaan pembunuhan sepertimu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Jangan bicara omong kosong. Tepat. Apa kamu punya bukti? Hanya untuk menjebak Honglin? Ini pasangan selingkuhmu? Kali ini kamu datang ke sini sebagai wanita perusak rumah tangga. Atau sebagai orang yang bahkan tidak bisa masuk pesta, dan harus naik keranjang pria untuk cari nafkah. Honglin, lihat dia. Kakakku baik hati, dia sabar sama kamu, tapi bukan berarti aku juga akan sabar. Kalian berdua benar-benar sama. Kamu belum tahu, orang ini pura-pura jadi pria baik, siapa tahu nanti dia bakal mukulin kamu. Kamu bohong. Ini telur busuk. Hanya lalat sepertimu yang mau mendekatinya. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menyuruhku? Aku bilang, kamu dan kakakmu tidak akan baik-baik saja. Begitu ya? Aku hampir lupa memberimu tamparan. Laki-laki tanpa harga diri seperti kubis busuk, aku siap kapan saja. Tusukan yang kau berikan pada Zan Yin, aku tidak akan pernah melupakannya. Jika kamu tidak ingin semua orang tahu kamu menusuk seseorang, maka pergilah dari hadapanku sekarang. Tunggu saja. Maaf, Pak, tolong tunjukkan undangan untuk masuk ke pesta. Surat undangan apa? Tidak semua orang bisa hadir di pesta ulang tahun kepala keluarga. Kami butuh undangan untuk masuk. Honglin, jangan bilang kamu tidak punya undangan. Bro, tolong longgarkan sedikit. Gimana kalau gini? Aku kasih kamu 100.000, kamu biarkan aku masuk, gimana? Maaf, kami harus ikuti aturan di sini. Tanpa undangan, dilarang masuk. Ada apa sih? Kamu ditolak di pintu? Lihat apa? Jangan bilang kamu punya undangan. Tidak. Kuduga, bagaimana mungkin orang sepertimu bisa hadir di pesta seperti ini? Oh, aku paham. Kamu berdandan hari ini. Kamu kesini untuk cari pria kaya, kan? Dia dan adiknya sama-sama murahan. Lihat tatapan menggoda itu. Apa suamimu tahu kamu mencari pria di luar? Aku tidak akan serendah itu sepertimu. Kamu? Suamiku ada di dalam. Aku akan suruh dia keluar bicara denganmu, oke? Tidak, Nyonya. Ini, satu undangan per orang untuk masuk, tidak bisa langgar aturan. Pria cantik yang kau panggil suami itu, dia hanya karyawan kecil. Dapat undangan pesta ulang tahun kepala keluarga, kau pasti bercanda. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, gunakan kartu yang baru saja kuberikan padamu. Kalau begitu, lihat ini. Apakah ini cukup? Ini adalah kartu yang hanya bisa dimiliki oleh kerabat keluarga Zan, dengan darah tertinggi kartu hitam tertinggi. Kok nggak bilang dari tadi kalau punya ini? Maaf.
Kayaknya Zan Yin dekat banget sama bosnya. Dia bahkan kasih kartu penting gitu ke bosnya. Sekarang aku boleh masuk? Oh, tentu saja. Silakan lewat sini. Maaf, aku harus pergi sekarang. Pak, mohon tunggu. Minggir, aku ini iparnya. Bikin aku kesal, kamu bakal nyesel. Zan Yin pergi kemana? Kamu dapat kartu itu dari mana? Oh, gitu? Apa kamu dekat sama seseorang dari keluarga Zan? Pantasan kamu bikin aku dipecat dari Zan Corporation. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ada hubungan sama keluarga Zan. Kartu ini dikasih sama suamiku. Suamimu cuma karyawan rendahan. Masa dia bisa dapat kartu semahal itu? Omong kosong. Percaya atau enggak, hari ini pesta ulang tahun sesepuh. Kamu nggak mau bikin ribut terus diusir, kan? Baiklah, jangan bikin keributan. Lihat saja, dia dan suami miskinnya, hadiah apa yang bisa mereka kasih? Ini hadiah untuk sesepuh. Mohon diterima. Aku penasaran harta apa yang kamu bawa? Ternyata palsu. Dua mutiara roh laut ini tampak persis sama. Astaga, hadiah mereka sama-sama mutiara roh laut. Salah satunya pasti palsu. Miliknya palsu. Mutiara roh laut ini dibeli oleh Hong Lin melalui seseorang dengan biaya besar di pasar bawah tanah. Kau, Haitong, beraninya kau menipu kepala keluarga dengan barang palsu di pesta ulang tahunnya? Kau ini manusia, Yasa? Mustahil. Zan Yin tidak akan melakukan hal seperti itu. Lagi pula, apa kau punya bukti untuk mengatakan itu palsu? Aku menghabiskan banyak uang. Bagaimana bisa aku dapat barang palsu? Mutiara roh laut diukir dari giok putih langka. Komposisinya dikenali dari keseimbangan suaranya. Zan Yin, Kau mengaku punyamu asli? Kenapa tidak diuji saja? iya. Berani kau mengujinya? Ayo, siapa takut? Siapapun yang punyanya palsu akan keluar dari sini. Itu bahkan bukan giok. Manik ini terbuat dari bahan yang begitu buruk. Giok putih berbunyi jernih dan nyaring saat diketuk. Tapi punyamu jelas tidak. Aku sering nonton acara taksir barang berharga. Suara ini jelas sintetis. Dengar itu? Ini giok putih asli. Di mana kau mendapatkan barang berharga seperti itu? Kau akan segera tahu. Jadi mutiara roh laut miliknya yang palsu. Sungguh memalukan. Kau bisa keluar sekarang? Dasar bodoh. Kenapa pura-pura kaya padahal kamu bangkrut? Kita selesai. Tunggu saja. Kau bilang tunggu siapa? Dasar orang rendahan. Kamu bawa seluruh keluarga ke acara jamuan? Kurang ajar. Kamu berani bicara sembarangan di depan kepala klan? Apa? Maksudmu dia kepala klan? Mana mungkin. Tapi orang yang berdiri di sampingnya jelas nenek dari suami Haitong. Sambut kepala klan, Ibu. Pisau yang kamu tusukkan ke cucuku, akan kamu bayar 10 kali lipat, pengawal. Siap. Bawa orang ini pergi. Siapapun yang berani mendukungnya adalah musuh keluarga Zan. Kamu tidak boleh menginjakkan kaki di sini lagi. Kepala, aku salah, aku buta, aku salah, aku salah. Haitong, tolong aku. Aku ayah Yang. Kamu tidak pantas. Bawa dia pergi sekarang. Aku salah, tolong lepaskan aku. Nenek, ada apa ini? Maaf, Haitong. Sebenarnya aku CEO perusahaan Zan. Apa? Bukankah kamu cuma karyawan biasa? Dasar bocah, cepat jelaskan pada istrimu. Haitong, Salah aku menyembunyikan identitas. Aku tidak mau terikat pernikahan ini. Tapi saat aku mulai mengenalmu, aku tertarik padamu. Haitong. Aku tidak mau mengakhiri hubungan ini. Tapi aku tidak tahu cara mengatakannya.
Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semuanya. Maukah kamu menikah denganku? Bisakah kau berjanji padaku bahwa mulai sekarang kau tidak akan pernah berbohong lagi? Aku berjanji. Aku mau.